مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lal akhiratu khairun laka minal ula. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih, calon-calon penghuni surganya Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Karena Dialah Tuhan satu-satunya yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kami ini dengan mudahnya kita langkahkan mulai dari pintu rumah kita sampai kita hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kanan kita yang kita langkahkan mulai dari pintu rumah kita sampai kita hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan malaikat senantiasa mencatatnya kebaikan demi kebaikan. Begitu juga langkah kaki kiri kita, mudah-mudahan malaikat senantiasa menghapus segala kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita yang hadir pada malam yang kelima ini, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan di siang harinya dan juga ibadah-ibadah lainnya senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat itu, dan pasti kita akan menuju ke sana. Kata Allah, jauh lebih baik, jauh lebih menjanjikan ketimbang kehidupan dunia yang kita jalani, yang sifatnya sementara. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yang jauh lebih baik, ada 3 bekal yang saya ingin sampaikan, yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah iman. Tidak akan berpuasa seseorang tanpa landasan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama iman dulu. Kutiba alaikumussyam. Kemudian iman ini diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa dengan
Innama ya'muru masalah jidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya kata Allah, yang memakmurkan masjid Allah kita. Ada panggilan Allah. Itu panggilan Allah, bukan panggilan biasa yang memberikan fasilitas hidup di dunia ini. Buat apa panggilan Allah? Allah mengingatkan kita, wahai manusia-manusia yang berjalan di muka bumiku, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, semua itu sumbernya dari kata Allah, sehingga engkau bisa berdiri berjalan. Lalu kenapa sebahagian manusia ketika dipanggil oleh Allah tidak mau? Kalau iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, dikeluarkan dari surga. Kalau manusia diperintah oleh Allah untuk diabudu, untuk menyembah Allah, tapi mereka tidak mau. Ini lebih hebat daripada iblis. Iya. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang beriman dengan dasar iman, dia yakin bahwasanya ada akhirat yang menanti, yang menjanjikan untuk kehidupan selanjutnya. Maka apapun aktivitas kita, ketika ada panggilan Allah, kita tinggalkan sejenak aktivitas dunia kita menuju yang mempunyai kehidupan yang hakiki, yang jauh lebih baik nanti di akhirat. Tugas kita bagaimana bisa menjaga nikmat iman yang Allah berikan. Karena kapan kita tidak memelihara, menjaga nikmat iman yang ada dalam diri, mohon maaf, bisa terlepas, bisa hilang. Coba kita lihat realita. Kalau malam kelima ini masih ramai, malam 10 mulai berkurang, hilang nikmat iman untuk datang subuh. Mula malam 20 sudah ada tawaran diskon 50, beli 1 dapat 1, maju sah. Mereka tidak memelihara imannya sehingga lepas. Untuk menjaga nikmat iman, tingkatkan kualitas ibadah sunnah, bukan ibadah fardu. Ibadah sunnah kita jaga baik-baik. Kalau kita jaga baik-baik masuk ke ibadah sunnah, ibadah fardu akan ikut. Banyak ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Hidupkan, jangan samakan 11 bulan dengan 1 bulan ini. Bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi, bulan kita. Tingkatkan kualitas ibadah sunnah kita, maka insya Allah iman ini terjaga, menjadi dasar untuk mendapatkan ridha Allah pada hari kiamat. Bekal yang kedua adalah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh dipisahkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb adalah Tuhan yang kita sembah, satu Tuhan. Tsumma istaqamu, kemudian kita istiqamah di jalan Allah. Apapun yang terjadi, sandarkan harapan kita kepada Allah. Ada sebuah riwayat yang menjadi motivasi bagi kita dan sering terjadi pada diri kita.
Suatu ketika Nabi Musa sakit gigi. Pertama dia lapor, ya Allah, gigiku sakit, sembuhkan penyakit gigiku. Kata Allah, naik di atas bukit, ada pokok besar, makan di daunnya. Maka Nabi Musa naik memakan dedaunan atas petunjuk Allah. Dia makan sembuh. Besok lusa Nabi Musa kembali sakit gigi. Sudah tidak melapor kepada Allah. Ini sering terjadi pada kehidupan kita. Langsung naik ke pokok besar. Karena dia sudah dapat, oh ini yang menyembuhkan sakit gigiku. Oh boteras yang menyembuhkan sakit gigiku. Ini sepele tapi bahaya. Akhirnya naik memakan dedaunan yang sama, tidak sembuh. Kembali mengadu, ya Allah, sakit gigiku yang kedua, kenapa tidak sembuh? Padahal saya makan dedaunan yang sama. Kata Allah, Musa, yang pertama sembuh karena engkau minta tolong kepada aku. Yang menyembuhkan penyakit gigimu Musa, bukan daun itu penyebab yang menyembuhkan. Aku Allah. Yang kedua, kau sombong. Engkau melupakan kata Allah. Engkau lebih percaya kepada dedaunan. Sering terjadi sama kita ketika kita panik. Ya, ketika kita panik lupa Allah, minta tolong kepada manusia. Apa yang terjadi? Tidak ada solusi. Karena manusia bukan pemberi solusi, tapi penyebab. Ketika ada masalah, duduk bertafakur, mengadu kepada Allah. Insya Allah setelah itu ikhtiar Allah akan memberikan petunjuk. Kalau kita tidak berubah hal semacam ini, bahaya. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang yang berselingkuh dengan Allah percaya, tapi kalau ada persoalan dia lupakan Allah. Ini obatnya. Fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi kita istiqamah. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka datang malaikat memberikan kabar gembira. Allah tahu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga tempat kembalimu. Maka orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah sampai ajal, insya Allah surga tempat kembali kita. Ini janji Allah. Modal yang kedua, modal yang terakhir, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ramadan bisa mulia disebabkan karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Siapa yang mau mulia, siapa yang mau berkah hidupnya, selamat di akhirat. Jangan sepelekan baca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk hidupmu. Mau selamat, Al-Qur'an petunjuk hidup kita. Bacalah Al-Quran di waktu hidupmu. Apapun yang kita tahu, baca setiap harinya. Alhamdulillah baca, tidak tahu Alhamdulillah Al-Fatihah baca, Al-Fatihah baca. Yang penting baca Al-Quran. Kenapa? Ada 3 fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Sudah dengar. 2, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Fungsi Al-Quran yang kedua, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati ini. Sudah asal sebentar, koma sebentar. Orang yang membaca Al-Quran akan disembuhkan penyakitnya oleh Allah yang ada di dalam kalbu kita. 3, sebagai penolong. Baca Al-Quran di waktu hidupmu, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi penolong kita. Inilah 3 bekal untuk menuju akhirat yang jauh lebih menjanjikan ketimbang kehidupan dunia. Iman, karena dengan dasar iman segala amalia kita akan lakukan. Innal ladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihati, ada implementasi iman dengan amal soleh, karena lahu jannatul firdaus nuzula. Insyaallah orang beriman dengan implementasi
kebaikan, amal soleh, surga tempat yang paling kita. La ilaha illallah sampai kita meninggalkan dunia ini. Wa absir bil jannatil lati kuntum tu'adun, adalah kita yang jauh lebih baik surganya Allah. Dan yang terakhir, mau selamat, mau berkah, baca petunjuk hidupkan di dunia, maka insya Allah